Hai, siapa yang di sini kesulitan banget ya buat ngontrol emosi dan kalau misalkan lagi marah itu bawaannya kayak teriak-teriak gitu. Jadi teman-teman, emosi kalau misalkan kita lagi marah ini sebenarnya wajar untuk semua orang. Tapi kalau misalkan udah keseringan, ini tuh nggak bagus gitu kan, kurang baik. Dimana kita kayak apa-apa mudah marah, mudah tersinggung, kayak hal-hal kecil, hal-hal sepele aja tuh kayak dibesar-besarin gitu kan. Dan terkadang ini juga menjadi pertanda bahwa ini tuh ada gangguan secara psikis gitu. Nah, kalau misalkan kita dihadapi dengan situasi ini, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah kita harus sadar. Sadar dulu akan emosi yang kita rasakan. Jadi, kita akui juga nih perasaan kita. Kalau misalkan kita memang lagi marah, akui aja, gak masalah. Jadi, ketika kamu berada di situasi di mana seakan-akan kamu kayak ingin meledak, ingin berteriak, yang paling penting tuh kamu harus sadar dulu. Biar nantinya gak bereaksi secara berlebihan. Dan ketika kamu udah ngakuin nih perasaannya udah sadar gitu kan, kamu cepet-cepet aja tuh kayak tarik nafas. Nah ini tuh penting banget karena ketika kamu narik nafas itu akan buat kamu jauh merasa lebih tenang. Aku juga kalau misalkan lagi marah, aku tuh pasti kayak cepat-cepat buat narik nafas. It's okay kalau misalkan aku kayak marahnya tuh kayak marah banget ya, sampai jantung aku tuh detaknya tuh terlalu cepat gitu kan, kayak gitu misalkan. Nggak apa-apa, karena gini, semakin kita relax ya, semakin kita kayak bisa ngatur nafas kita, itu semakin lebih baik. Misalnya ya, kita coba tarik nafas. Jadi tarik nafas, lalu buang, terus menerus aja kayak gitu, sampai kita ngerasa benar-benar relax. Jadi sambil kamu tarik nafas nih ya, kayak gini, kamu tuh langsung aja kendalikan pikiran kamu dan coba pikirkan ke arah-arah yang jauh lebih tenang. Dan mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang negatif sama sekali. Dan itu bakalan membantu kamu untuk bisa mengontrol emosi gitu. Jadi rasakan hal-hal yang positif yang membuat kamu tersenyum, yang buat kamu merasa bahagia gitu kan. Oh misalkan kemarin aku baru dapetin bunga nih dari pasangan, atau enggak, oh pasanganku habis beliin cilok nih buat aku gitu kan. Pokoknya pikirkan hal-hal yang membuat kamu tersenyum, yang buat kamu bahagia, sehingga kamu jauh lebih bisa mengontrol emosi kamu gitu. Karena gini teman-teman, ketika kita terus berpikir negatif ya, kita akan ingat terus nih orang-orang yang menyakiti hati kita, yang menyakiti perasaan kita. Dan perasaan yang terluka itu akan terus muncul gitu. Sehingga di sini teman-teman, pikiran kita ini akan mengendalikan perasaan kita yang sekarang. Nah, ini nih yang bahaya. Jadi kalau misalkan kita terus-terusan memikirkan masalah yang sedang dihadapi, itu hanya akan memperburuk keadaan. Dan itu akan membuat kita merasa lebih tidak nyaman. Jadi cobalah ya untuk mencari cara lain ya untuk mengeluarkan emosi selain dengan memikirkan masalah itu terus gitu. Atau gini, aku bakalan ngasih contoh kalau misalkan kita lagi emosi banget nih ya sama pasangan kita. Nah, ini nih caranya gimana gitu. Teman-teman Aponita, dalam hubungan ya, yang namanya hubungan itu pasti kita terkadang memiliki perasaan yang buruk gitu, atau kayak meledak secara emosional. Itu pasti kita marah sama pasangan kita cemburuan, itu pasti kita akhirnya emosi dengan pikiran kita sendiri yang terkadang kayak terlalu berlebihan ya, alias overthinking gitu. Kita takut sesuatu terjadi gitu dalam hubungan itu. Misalkan kita kayak takut kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, kita memikirkan bahwa seakan-akan oh pasangan kita nih kayak selingkuh gitu. Kita cemburu gitu. Pokoknya kita menganggap suatu hal yang buruk gitu kan. Padahal ini hanya sebatas ketakutan kita yang bahkan itu belum benar-benar terjadi. Sehingga kita merasa seakan-akan kita nggak tahu nih apa yang harus kita lakuin. Nah akibatnya ya, kita lebih menjadi emosional, seakan-akan kayak ingin marah, ingin meledak, ingin berteriak. Dan gak sedikit orang itu melakukan hal-hal yang gila, hal-hal yang gak masuk akal. Entah itu dia ingin mencoba untuk membunuh diri dan lain sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dari mana rasa takut itu berasal?
Jadi gini, rasa takut itu datang dari kurangnya pengetahuan. Jadi teman-teman Aponita, ketika kamu mikirkan itu secara logis ya, atau ketika kamu punya pengetahuan, ilmu pengetahuan, kamu pasti bisa memahami situasinya. Ketika kamu mengerti mengapa dia melakukan hal-hal yang seakan-akan itu kayak membuat kamu semakin khawatir, membuat kamu semakin takut, lalu kemudian kamu emosi. Dengan kata lain ya, hal ini wajar. Tapi kamu tahu cara yang tepat untuk kamu bisa mengendalikan emosi kamu sehingga kamu jauh lebih baik gitu. Misalkan ya, aku kasih contoh. Aku misalkan kalau lagi marah nih sama pasangan, selain aku kayak sadar dulu kalau misalkan aku lagi marah, aku lagi emosi parah gitu kan, aku coba tarik nafas. Selain itu, ada suatu hal yang aku pelampiaskan. Contohnya nih, kayak gini nih, aku kalau misalkan lagi marah sama dia, aku bakalan bayangin kalau misalkan boneka ini tuh adalah dia gitu. Jadi aku pencet-pencet, aku remes-remes kayak gini. Pokoknya sampai bener-bener rasa rasa khawatir aku, rasa curiga aku tuh benar-benar hilang gitu. Sehingga aku juga mampu mengendalikan emosi gitu ya. Sehingga dalam hal ini ya, kalau misalkan kamu ngelakuin sesuatu, yang penting jangan sampai kamu ngelampiasinnya kayak buang-buang benda gitu ya, atau ngelempar piring segala macam. Itu yang ada merugikan diri kamu sendiri. Jadi kamu harus tahu dulu bagaimana kamu bisa mengendalikan emosi kamu sehingga kamu juga merasa aman ya, dan laki-laki kamu juga merasa lebih nyaman gitu. Nah, ketika kita sudah memenuhi kebutuhan emosional kita ya, yaitu kepastian dimana kita kayak merasa jauh lebih baik, nggak teriak-teriak lagi, nggak meledak-ledak lagi, kita juga bisa belajar untuk mengerti dan merasakan apa nih yang dirasakan orang lain ya. Dan ini juga sebenarnya juga dapat membantu kita untuk lebih bisa berempati gitu dan memahami perspektif orang lain, dan ini juga dapat membantu mengurangi emosi negatif yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dan konflik dengan orang lain atau pasangan kamu. Jadi teman-teman Aponita ya, pada dasarnya emosi itu sama dengan pengetahuan. Jadi jika kamu ingin mengendalikan emosi kamu dalam satu hubungan, yang perlu kamu lakukan adalah kita harus mengenal betul pasangan kita. Kita harus tahu dia bagaimana ya. Dan yang paling penting kita memiliki pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang pria. Bagaimana nih menurut mereka, bagaimana nih pendapat mereka ini bagus nggak gitu kan, dan apa aja sih yang mereka lakuin gitu kan. Terus juga psikologi perbedaan antara pria dan wanita, nah itu bagaimana. Dan kita juga harus tahu polanya ya, dan tahu cara yang tepat untuk bereaksi terhadap permainannya mereka gitu. Jadi ketika kamu sudah mengetahui segalanya ya, antara suatu ketidakpastian dalam hubungan atau situasi yang membuat kamu takut dalam berhubungan, dan di saat nantinya kamu mau marah gitu ya, kamu udah jauh lebih baik untuk bisa mengontrol emosi kamu. Karena di sini juga kamu jauh lebih merasa aman, lebih nyaman. Jadi teman-teman, emosi itu sama dengan pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang kamu dapatkan, maka kamu semakin cepat untuk bisa mengendalikan emosi kamu gitu. Jadi semangat buat kalian yang mungkin memang ada kesulitan dalam mengendalikan emosi. It's okay, aku juga sama, bahkan terkadang sampai sekarang masih coba untuk belajar untuk bisa mengendalikan emosi, gak marah-marah lagi. Karena ketika aku marah tuh kayak, ya ampun, setelah marah tuh kayak ngerasain nyesel gitu, kok aku kayak gini sih gitu kan. Tapi it's okay, yang penting emosi wajar ya, yang paling penting emosi itu wajar, dan kita terus berusaha untuk jauh lebih baik. Yuk, semangat!